Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah. Pak syukur doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa optimis dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai bersama-sama, marilah kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah membukakan hati dan pikiran kita, Allah memudahkan kepada kita sehingga apa yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun akhirat. Anak-anak yang Bapak syukur sayangi dan cintai, pada pembelajaran saat ini yang pertama adalah kita akan belajar bersama-sama tentang penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Penyebaran agama di tanah Jawa tidak terlepas dari kisah Wali Songo. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, Pak Syukur akan tayangkan gambar. Marilah kita amati bersama-sama tentang pembelajaran gambar yang Pak Syukur sampaikan. Ya, ini adalah Wali Songo yang berjasa dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Siapakah nama-nama Wali Songo ini? Ya, Pak Syukur lihatkan sama kalian semua. Yang pertama adalah Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Kalijaga. Anak-anak perlu kita ketahui bersama bahwa Sunan banyak sekali di Indonesia, namun yang terkenal atau yang akan kita pelajari itu ada 9 Sunan. Baik, mari kita bersama-sama belajar Sunan yang pertama, yaitu Sunan Gresik atau biasa disebut dengan Maulana Malik Ibrahim. Pak Syukur sampaikan buat anak-anak semuanya agar anak-anak mudah dalam mempelajari. Pak Syukur buatkan peta konsep Maulana Malik Ibrahim. Yang akan kita pelajari tentang Maulana Malik Ibrahim, yaitu yang pertama tentang biografi Maulana Malik Ibrahim, baik silsilah pendidikan atau sikap tauladan kepribadian Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua yaitu peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan agama Islam di Indonesia, bagaimana cara berdakwah melalui perdagangan, melalui keluarga kerajaan, dan dakwah melalui pendidikan. Kita akan bersama-sama melihat silsilah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim lahir di Kashan, Persia tahun 720 Hijriah atau abad ke-14 kalau Masehinya. Beliau termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib pada garis Husain bin Ali bin Abdul Muthalib. Beliau berdakwah kurang lebih selama 40 tahun. Bagaimana perjalanannya? Pada tahun 1371 Masehi, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahfur.
Sayyid Yusuf Maghribi dan 40 orang pengiringnya. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Tujuan yang dituju oleh Maulana Malik Ibrahim adalah Desa Sembolo, dekat Desa Laren, Kabupaten Gresik, sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Hijriah, dimakamkan di Desa Gapurawetan, Gresik. Ya, perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang sering disebut dengan sesepuh para wali atau seniornya para wali. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali sanga lainnya. Ia lalu menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pasucinan. Cara-cara Maulana Malik Ibrahim dalam berdakwah, dalam melakukan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan melalui pengobatan gratis pada masyarakat sekitar, mengajarkan cara bercocok tanam. Beliau berdagang dengan membuka warung, dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Dalam dunia pendidikan, beliau mendirikan pesantren yang pertama didirikan di Leran, yang merupakan pesantren pertama di Indonesia. Adapun kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau sering juga kita kenal dengan kakek bantal. Kenapa disebut dengan kakek bantal? Orang katanya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini kemana-mana suka membawa bantal. Kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim diantaranya adalah guru kebanggaan para pangeran, penasehat raja dan para menteri, santun dan dermawan kepada fakir miskin, berbahagia karena syahid. Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah seorang tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Di kalangan pedagang, ia dikenal sebagai orang yang jujur dan kepribadian luhur, ramah terhadap sesama dan tidak membedakan antar pemeluk agama. Beliau mengadakan pendekatan secara kemasyarakatan dan kekeluargaan. Ada sebuah kisah lagi bahwa Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak 1379. Ia menikah dengan putri raja dan dikaruniai 2 putra. Yang pertama Raden Rahmat, yang akan nanti kita kenal dengan Sunan Ampel. Kemudian Syed Ali Murtado alias Raden Santri. Setelah merasa cukup menjalani misi dakwah di negeri itu, tahun 1392 Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Contoh nilai positif sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah ulet dan gigih dalam berdakwah, mengedepankan silaturahim dan toleransi, berani tanpa ada rasa khawatir dan takut. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini
Coba anak-anak di rumah, walaupun tidak belajar di sekolah, kalian harus ulet dan gigih dalam belajar. Jangan sampai kalian tidak pernah belajar. Karena kalau tidak belajar, nanti kalian tidak akan pernah bisa. Terima kasih pada saat pertemuan kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan senantiasa semangat dan optimis. Jangan lupa setiap hari sholat yang baik, sholat tepat waktu dan berjamaah, membaca Al-Quran, dan membantu orang tua. Terima kasih. Demikian Pak Syukur harapkan kalian akan terus belajar dan belajar. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.